Ini pandangan gue tentang bagaimana bisnis kopi di Indonesia hari ini. Ceritanya gue mulai dari berapa sih jumlah peminum kopi di Indonesia sekarang. Menurut ICO, International Coffee Organization, mereka mengumpulkan data dari 10 tahun yang lalu, 2010 sampai dengan 2020. 10 tahun terakhir, jumlah peminum kopi di Indonesia ini tumbuh signifikan, mulai dari 200.000 ton per tahun hingga 10 tahun kemudian mencapai 300.000 ton per tahun. Pertumbuhannya ini pesat, bisa dibilang besar kalau menurut saya, karena kapasitas produksi nasional kita tuh di tahun ini, di tahun 2021-2022 itu rata-rata sekitar 780-790 ribu ton per tahun. Artinya hampir mendekati setengah dari jumlah produksi nasional kopi Indonesia ini diserap oleh pasar domestik. Larinya kemana ya? Mungkin ke banyak perusahaan-perusahaan pabrik kopi yang ada di setiap daerah, perusahaan nasional, multinasional, bahkan eksportir kopi yang mengirim kopi produk Indonesia ini ke luar negeri. Nah, yang menarik dari data ini, 2 tahun terakhir, 2010 sampai dengan 2011 itu adalah jumlah peningkatan tertinggi peminum kopi yang ada di Indonesia. Artinya ternyata peningkatan peminum kopi ini tidak bergerak secara sesuai dengan hitungan aja, tapi ada lonjakan, ada pen-trigger. Ya mungkin karena di tahun 2010-2011 demam coffee shop sangat intens sekali di Indonesia. Saya nggak bisa memprediksi berapa banyak pertumbuhan, tapi kita berandai-andai aja ya. Kalau dengan angka pertumbuhan yang hampir 1,5 kali lipat dalam waktu 10 tahun terakhir, bisa jadi dalam 10 tahun yang akan datang kita asumsikan pertumbuhan itu bisa mendekati 2 kalinya, katakanlah menjadi 3 kali lipat dari jumlah produksi jumlah konsumsi kopi di tahun ini. Berarti kita akan mencapai kurang lebih sekitar berapa itu? 900.000 ton. 900.000 ton kopi per tahun dikonsum oleh masyarakat Indonesia dengan kapasitas produksi yang pertumbuhannya tidak terlalu signifikan dalam 10 tahun terakhir. Artinya ada peluang di mana di industri hulu, terutama di sektor pertanian, jumlah lahan dari negara kita yang demikian luas ini, kita bisa mengulangi lagi satu periode di mana Indonesia pernah mengalami masa keemasan di industri kopinya. Dan ini menjadi pemikiran saya bahwa teman-teman yang hari ini mulai mempertimbangkan masuk ke dalam bisnis, mulai melihat ada peluang di industri kopi, coba perhatikan juga industri hulu yang ada di Indonesia saat ini. Karena pada masa 10 tahun yang akan datang bisa jadi, bukan tidak mungkin, kita akan sangat defisit dengan kebutuhan untuk menyuplai produksi kopi lokal untuk dikonsumsi di domestik. Selain kita tetap akan mengekspor kopi kita ke luar negeri. Nah, kalau defisit ini terjadi, artinya negara kita akan menjadi importir kopi pada akhirnya nanti. Entah mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan kopi lokal, industri kopi yang ada di Indonesia, kita akan mengimpor kopi mungkin dari Brasil, mungkin dari Vietnam, yang saat ini menjadi negara nomor 1, nomor 2 penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, potensi lain mulai dari hulu kemudian ke processing ini pun akan seiring dengan bertambahnya jumlah peminum kopi yang ada, akan meningkatkan lebih banyak lagi kebutuhan processing yang semakin baik. Karena di luar data statistik jumlah pertumbuhan peminum kopi tadi, ada perubahan pembelian kopi yang cukup signifikan di masyarakat kita, yang di awalnya kita lebih banyak peminum kopi saset, kemudian di 10 tahun terakhir mulai banyak bertumbuh bisnis coffee shop yang menawarkan kopi hitam, dan pola meminum kopi tanpa gula yang mulai semakin berkembang. Artinya kopi hitam ini menjadi salah satu menu yang cukup lazim. Lebih banyak peminum kopi tidak lagi menggunakan gula dalam menikmati secangkir kopi, dan
Saya rasa ini akan terus naik, jumlahnya akan terus meningkat seiring dengan informasi yang mungkin terkait dengan kesehatan, terkait dengan manfaat dari minum kopi yang apa yang berguna buat kita. Nah, sektor industri juga tidak terlepas dari potensi yang ada. Salah satunya adalah industri yang mendukung pasca panen seperti produksi mesin pulping, mesin hulling, sampai ke industri yang seharusnya itu ada di perkotaan seperti roastery, produksi mesin roasting dan sebagainya. Peluang ini bisa ditangkap oleh kita, masyarakat Indonesia, atau bisa dilakukan dengan cara mengimport mesin-mesin itu. Tapi saya secara pribadi akan sangat mengapresiasi teman-teman yang mau mengupayakan mulai mempertimbangkan masuk ke industri ini, karena berbicara tentang hal yang saya tahu karena saya di bidang produksi mesin roasting, dengan jumlah kapasitas produksi yang hari ini saja di angka 300.000 ton, yang jadi pertanyaan adalah, karena ini dikonsumsi di domestik, artinya ada mesin roasting yang bekerja yang merosting 300.000 biji kopi dalam 1 tahun ini. Sehingga yang jadi pertanyaan, mesin roasting siapa yang roasting kopi sebanyak ini di Indonesia? Ada berapa banyak populasi mesin roasting di Indonesia dalam kapasitas yang beragam? Sementara yang mungkin kalau teman-teman sudah berkecimpung di bisnis ini, taunya mesin-mesin roasting dengan kapasitas kecil, katakanlah 1 kilogram sampai dengan mungkin yang terbesar 5, 10, 15 kilogram. Sementara di industri, di skala pabrik yang besar, mereka menggunakan mesin-mesin dengan ukuran yang sangat besar sekali, memproduksi kopi-kopi kemasan, produksi kopi kemasan baik yang nasional maupun yang lokal yang di setiap daerah. Yang ini bisa jadi sebagian besar dari jumlah konsumsi kopi yang 300.000 ton tadi itu di roasting oleh mesin mereka. Katakanlah begini, saya punya hitungan kalau mungkin populasi mesin roasting kapasitas 1 kilo yang kapasitas kecil ini di Indonesia ada sekitar 10.000, 15.000 mesin. Ini artinya kalau industri ini didorong lebih pesat dengan meningkatkan, dengan seiring bertumbuhnya konsumsi kopi, otomatis ekonomi akan lebih bergerak dengan hadirnya coffee shop baru, dengan lebih banyaknya roastery yang sekarang ada, sehingga Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi mesin. Indonesia membutuhkan bukan hanya 15.000 mesin yang hari ini ada dengan kapasitas kecil, tapi berkali-kali lipat. Dan untuk membuat mesin dalam jumlah sebanyak itu tentunya diperlukan banyak sekali UKM dan industri yang berperan aktif mengambil kesempatan untuk membangun industri mesin roasting ini di Indonesia. Saya akan sangat mengapresiasi karena menurut saya hampir semua bengkel dengan tenaga kerja yang memiliki kemampuan mengelas dan sedikit pengetahuan tentang manufacturing di sektor besi itu mampu dan bisa. Yang menjadi persoalan adalah informasi tentang bagaimana cara membuat mesin roasting ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga mereka tidak melihat ada kesempatan peluang. Di samping pekerjaannya mungkin juga tidak terlalu menarik buat dikerjakan hari ini. Tidak banyak orang mencari mesin dan tidak banyak orang mengetahui bahwa ini akan jadi satu kebutuhan yang cukup besar dalam 10 tahun akan datang. Jadi ini sebuah hal yang bisa dipertimbangkan, dipikirkan juga, dan nanti saya akan lebih banyak sharing tentang bagaimana kita dengan hanya peralatan yang sederhana bisa mencoba memulai untuk memerintis sebuah industri mesin roasting kecil.